3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di UJM Teknik. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang inverter VFD 1 pas dan 3 pas ya. Ada yang bilang juga VSD ya. VFD yaitu singkatan dari Variable Frequency Drive atau juga biasa disebut VSD ya, Variable Speed Drive gitu ya. Kali ini saya akan mengulas sepintas ya tentang inverter VFD 1 pas dan 3 pas ya. Oke, angka 1 Romawi yaitu pengertian ya. Inverter atau VFD, Variable Frequency Drive, adalah peralatan yang berfungsi untuk mengatur kecepatan motor AC 3 pas dengan cara merubah frekuensinya. Ya, itu dia pengertian dari VFD ya, atau inverter VFD. Oke, yang kedua yaitu fungsi ya. Fungsi dari VFD sendiri adalah untuk mengontrol energi dari suplai utama ke proses melalui sub motor listrik dengan cara mengontrol dua besaran, yaitu antara torque dan kecepatan. Seperti itu ya. Pahami dulu pengertiannya dan fungsinya ya. Jadi secara singkatnya adalah motor listrik 3 pas kan bisa diatur kecepatannya dengan inverter VFD ya. Dia dimulai dari 0 sampai dengan 60 Hz biasanya ya, yang umumnya ditemukan seperti itu ya. Jadi kita bisa mengontrol kecepatan dari motor listrik 3 pas tersebut melalui inverter ini ya. Oke, yang ketiga adalah gambar inverter VFD ya. Berikut seperti di bawah ini ya. Di gambar-gambar ini adalah contoh inverter VFD ya, baik yang 1 pas atau yang 3 pas ya. Kurang lebih gambaran secara umumnya mirip seperti inilah ya. Hampir semua sama dari merek Mitsubishi, merek-merek inverter. Kalau inverter ini kan biasanya dari merek-merek Cina ya, merek Toshiba, Easy Drive ya, hampir sama lah. Secara gambaran umumnya ya seperti itu ya, dan fungsinya juga hampir sama ya, sesuai dengan pengertian dan fungsi inverter ya. Oke, lanjutkan. Nah, jenis inverter ya, jenis inverter atau VFD ya. Inverter atau VFD yang sering digunakan pada umumnya ada 3 macam ya, antara lain ya, yaitu satu, inverter VFD 1 pas 220 volt to 3 pas 220 volt ya. Dan yang kedua adalah inverter VFD 3 pas 380 volt to 3 pas 380 volt. Dan yang ketiga adalah inverter VFD 1 pas 220 volt to 3 pas 380 volt ya. Yang sering digunakan dan paling sering ditemukan adalah nomor 1 dan nomor 2 ya. Ini paling sering ditemukan dan saya juga sering masang di nomor 1 dan nomor 2 ini ya. Dan yang akan kita bahas adalah nomor 1 dan nomor 2 saja. Untuk nomor 3 ya hampir sama sih mungkin secara fungsi ya. Namun ini jarang ditemukan sekali di lapangan ya. Pahami dulu ya untuk kedua jenis inverter ini ya. Jangan sampai salah pasang atau salah memilih inverter ya. Seperti itu ya kan. Antara nomor 1 dan nomor 2 ini tentu beda sekali ya. Di sini akan saya ulas sepintas ya. Oke, nomor 1, inverter VFD 1 pas 220 volt to 3 pas 220 volt. Nah, inverter VFD 1 pas 220 volt to 3 pas 220 volt merupakan salah satu solusi ketika listrik di rumah Anda hanya menggunakan listrik 1 pas 220 volt. Tetapi peralatan motor listrik yang Anda gunakan adalah motor listrik 3 pas. Oleh karena itu, inverter jenis ini banyak digunakan di industri-industri rumahan skala kecil. Nah, biasanya untuk menjalankan mesin konveyor, mesin bubut, mesin milling, dan lain-lain ya.
Namun tidak semua motor listrik yang dari 1 pas to 3 pas ini bisa menggunakan inverter ya. Ada yang nggak bisa ya, karena ini kan 1 pas 220 volt to 3 pas 220 volt. Artinya inputnya itu 1 pas 220 volt, sedangkan outputnya adalah 3 pas 220 volt ya. Pahami dulu ya, outputnya bukan 380 volt, tetapi 220 volt 3 pas seperti itu. Oke, lanjutkan. Ini adalah spesifikasi inverter VFD 1 pas 220 volt to 3 pas 220 volt ya. Nah, ini adalah contoh gambar inverter 1 pas to 3 pas ya. Nah, secara bentuk hampir sama lah, yang 3 pas to 3 pas dengan 1 pas to 3 pas itu hampir sama ya. Nah, di gambar inverter ini terdapat kontrol panel instruction atau untuk mengendalikan inverter ini ya. Nah, di sini terdapat 5 digit display, ada juga display button, program button, terus function atau data button. Di sini juga ada FWD dan ref ya, atau forward reverse gitu kan, untuk maju atau mundur gitu kan, atau putar kiri putar kanan gitu ya. Ada up button ini untuk menyeting angka, biasanya run di sini untuk menjalankan ya. Nah, untuk menjalankan inverter ini ketika di start atau start lah. Dan di sini ada tombol stop atau reset, dan lanjutnya adalah down button ya. Nah, oke, kita akan lihat apa yang membedakan inverter 1 pas dengan 3 pas. Itu harus kita lihat speknya yang ada di body, yaitu di nameplate-nya ya, di nameplate-nya. Nah, di nameplate-nya. Ya, untuk model ini kebetulan saya punya. Nah, ada di bawah ya. Ada di bawah atau juga ada yang di samping, tinggal dilihat aja dari inverter tersebut ya. Ada labelnya, dan biasanya kalau baru itu pasti ada labelnya seperti ini ya. Beda dengan yang second yang sudah hilang gitulah labelnya ya. Nah, untuk nameplate inverter sendiri, nah ini adalah contoh nameplate inverter 1 pas to 3 pas. Nah, pada untuk model banyak ya, mungkin kalau untuk modelnya itu di sini kan. Kalau yang ini yang dipakai adalah model AT1 2200 ya, 2200X. Nah, untuk model ini setiap merek mempunyai model tersendiri ya, baik Mitsubishi ataupun merek Toshiba dan lain-lain ya. Namun yang akan kita lihat adalah di sini source ya. Source itu adalah inputnya ya. Untuk input listriknya di sini terdapat 1 pas ya, 1220 volt AC gitu kan, 220 VAC gitu kan, dengan Hz 50/60 seperti itu. Nah, ini kapasitas atau capacity 8,0 kVA atau 2,2 kW atau 3 HP ya. Nah, output current-nya adalah 12 ampere seperti itu ya. Nah, ini yang model nameplate yang pertama. Nah, ada juga di sini saya ambil dari merek Mitsubishi di bawahnya ya, dengan model FR-A520 2,2 kW juga sama ya. Nah, inputnya 16 ampere, tetapi di sini adalah tulisannya 3 pas AC 200 sampai 220 volt ya, 50 Hz gitu kan, atau 3 pas AC 200 sampai 240 volt 60 Hz. Nah, outputnya adalah, yang tadi adalah inputnya ya, pahami dulu, yang tadi adalah inputnya. Outputnya adalah 11 ampere maksimal 3 pas AC 200 sampai 240 volt ya. Nah, ini juga sama ya, inputnya 220 volt dasar, outputnya 3 pas 220 volt ya. Meskipun di sini ditulisnya input 3 pas AC 200 sampai 220 volt, ini yang digunakan adalah hanya 2 saja. Misalkan inputnya itu terdapat tulisan RST, maka yang dipakai adalah R dan S saja ya untuk 1 pasnya.
atau L1, L2, L3. Yang dipakai L1 dan L2-nya saja. Oke ya. Ini yang sering ditemukan di lapangan. Dua jenis ya, untuk satu pas inverter, satu pas itu 3 fase. Selanjutnya adalah, nah di sini adalah posisi kabel input dan output inverter satu pas. Kita lihat posisi kabelnya ya, posisi kabelnya. Nah, untuk gambar yang tengah ini ya kan, gambar yang tengah ini adalah untuk nameplate yang pertama. Nah, nameplate yang pertama kan tulisannya source 220 VAC seperti itu. Ini langsung bertuliskan LN ya kan, line dan netral di sini. Jadi input 220-nya langsung ya, ya kan, pasanya yang mana itu kan disesuaikan. Nggak disesuaikan juga sih, sama nyala juga sih. Cuman alangkah baiknya kan kita ngikutin instruksi yang di inverter ini. Jadi line dan netral. Oke, yang samping sebelah kirinya itu adalah ground ya. Oke, lanjutkan. Kita ke nameplate yang kedua. Nah, di sini nameplate yang kedua yaitu nameplate yang tadi adalah Mitsubishi. Nah, untuk Mitsubishi atau Toshiba ya, biasanya yang merek-merek itu tuh ada 3 di sininya ya. Inputnya ya, input 3 pas 220 volt. Namun ketika akan dipakai itu hanya 2 ya, 2 inputnya saja. Nah, contohnya di sini adalah ada L1, L2, L3 atau RST. Maka yang dipakai itu biasanya R dan S ya. Atau L1 dan L2 saja ya. Dan untuk outputnya tetap sama ya. Di sini ada U, V, W seperti itu. Nah, namun ketika menemukan yang model seperti ini ya, yang input 3 ini, dilihat lagi dari manual booknya ya. Manual booknya itu adalah kunci penting dari inverter, yaitu manual book ya. Jika ada keterangan tidak bisa dipasang ya tidak bisa gitu kan. Tetapi biasanya ada petunjuknya jika dipasang di satu pas itu adalah modelnya seperti skemanya itu sudah ada gitu. Jadi kita tinggal ikutin ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini akan saya terangkan dengan spesifikasi dinamo yang bisa digunakan untuk inverter satu pas 220 volt to 3 pas 220 volt ya. Nah, ketika Anda membeli inverter satu pas to 3 pas, jangan lupa dinamonya juga harus disesuaikan ya. Tidak semua dinamo atau motor listrik bisa dipasang pada inverter ini ya. Kita lihat apa yang harus kita perhatikan. Oke. Di sini adalah nameplate inverter. Nah, ini yang tadi ya, input sama dengan 200 sampai 220 volt dan outputnya adalah 200 sampai 220 volt. Nah, sedangkan gambar yang kedua ini, gambar yang tengah adalah nameplate dinamo. Nah, nameplate dinamo ya. Nah, dinamo ini adalah yang bisa dipasang ya, catat ya, yang bisa dipasang untuk inverter satu pas to 3 fase ya. Nah, ini adalah yang sesuai gitu, yang sesuai ya. Lihat, perhatikan nameplate dinamo yang untuk inverter satu pas to 3 pas ya. Nameplate dinamo yang harus pertama kali diperhatikan adalah voltasenya ya, voltase dari nameplate dinamo tersebut. Nah, di sini adalah ada bertuliskan 220 per 380 volt. Nah, ini adalah yang pertama harus diperhatikan ya, jangan sampai salah ya. Nah, di bawahnya ada yang kedua adalah koneksi ya, koneksi dia adalah connection, con, kalau di sini kan con, CONN gitu kan. Nah, ini adalah connection. Nah, ini adalah delta atau star gitu ya, delta garis miring star ya, atau Y ya, kita sering nyebutnya Y atau star. Nah, jadi dinamo ini dengan nameplate ini pada ketika dipasang sambungan delta atau segitiga, voltasenya adalah 220 volt 3 pas. Jangan lupa ya, dengan dinamo dengan nameplate seperti ini gitu kan,
membutuhkan voltase 220 volt pada sambungan delta ya. Jangan sampai salah ya. Pada sambungan delta, dinamo seperti ini membutuhkan voltase 220 volt, bukan 380 ya. Pada posisi delta, ingat ya, pada posisi delta. Nah, sedangkan jika sambungan nemplate dinamo seperti ini dipasang star, maka voltasenya membutuhkan 380 volt ya. Nah, seperti itu ya. Balik lagi ke inverter tadi ya. Nah, inverter 1 pas 220 volt to 3 pas 220 volt itu dengan nemplate dinamo seperti ini harus dipasang sambungan delta ya, bukan star, ingat ya. Kalau Anda pasang posisi star, dinamonya akan menyala, namun ya kan dia akan hidup seperti biasa dengan kecepatan yang sama gitu kan. Namun ini tenaganya akan lemah atau torsinya kecil ya, torsinya sangat kecil karena sambungannya salah ya. Jika disambung star ya, karena sambungan star itu voltasenya harus 380 volt ya. Oke, pahami dulu ya. Ini jangan sampai salah membeli, baik membeli inverternya atau dinamonya ya. Jika Anda sudah punya inverter 1 pas to 3 pas 220 volt ya kan, maka Anda harus membeli dinamo dengan nemplate seperti ini ya. Karena ada dinamo yang sudah disambung di dalam, jadi dia itu hanya keluar 3 kabel ya. Kalau sudah keluar 3 kabel itu voltasenya 380 volt ya, atau 660 volt gitu, atau 660 volt ya, seperti itu. Jadi yang digunakan adalah 220 atau 220 volt 3 pas ya. Jangan sampai salah membeli atau salah menyesuaikan antara inverter dengan dinamonya ya. Nah, ini gambar yang terakhir adalah, ini contoh adalah di terminal dinamo ya. Terminal dinamonya seperti ini, kita lihat. Nah, posisi delta nih ya, delta 220 volt 3 pas. Nah, kalau posisi delta taruhlah kita berjejer ya, berjejer 3 ke sebelah kanan ya, kanan kiri ini, 1 U1 W2 ya kan, V1 U2 dan W1 V2 itu digabung ya masing-masing nih. Ini namanya sambungan delta ya. Nah, seperti itu. Jangan, sekali lagi ya, jangan sampai salah menyesuaikan inverter ya. Karena dinamonya atau inverternya juga berbeda seperti itu. Oke, kesimpulannya ya, untuk inverter VFD 1 pas 220 volt to 3 pas 220 volt. Nah, 1, jangan sampai salah pasang inverter ya, itu catatannya ya, karena kan harus disesuaikan antara dinamo dengan inverternya seperti itu. Yang kedua, inverter 1 pas 220 volt to 3 pas 220 volt hanya digunakan atau dipasang untuk dinamo dengan nemplate 220 volt. Nah, atau di nemplate itu bertuliskan voltase titik 2 220 volt per 380 volt ya. Kalau ada dinamo dengan tuliskan 380 volt per 660 volt, itu jangan dipasang pada inverter 1 pas to 3 pas. Ingat ya, karena inverter 1 pas to 3 pas itu voltasenya adalah 220 volt ya. Lihat spek yang ada di nameplate inverter itu ya. Karena ada juga kan 1 pas to 3 pas 380 volt ya. Namun yang umum adalah 1 pas 220 volt to 3 pas 220 volt. Nah,
dengan spek dinamonya adalah 220 volt per 380 volt. Nah, ini yang bisa dipasang dengan koneksi atau sambungan delta ya pada motor listrik atau dinamonya. Nah, artinya sambungan dinamo dengan posisi delta supaya dinamo tersebut menggunakan voltase 220 volt 3 fase seperti itu ya. Nah, jangan dipasang pada koneksi setar atau 380 volt, nanti tak bertenaga ya, loyo ya, nggak ada tenaganya. Kalau dipasang posisi start nanti dinamonya juga akan panas seperti itu ya, nggak sesuai gitu kan, karena kan inverternya sendiri 1 pas 220 volt tuh 3 pas 220 volt ya. Yang benar adalah gunakan sambungan delta. Oke. Lanjutkan. Sekarang ini adalah yang kedua, yaitu inverter VFD 3 pas 380 volt to 3 pas 380 volt. Nah, inverter ini mempunyai input voltase 380 volt dan output voltase 380 volt. Nah, sesuai dengan fungsinya yaitu untuk mengontrol energi dari suplai utama dengan cara mengontrol dua besaran, yaitu torque dan kecepatan ya. Inverter tipe ini sering digunakan pada pabrik-pabrik berskala besar ya, yang memang listriknya di areanya juga sudah 3 pas 380 volt ya. Namun biasanya digunakan untuk motor gearbox conveyor, power pack, dan lain-lain. Banyak ya kalau di industri besar itu conveyor yang besar juga ya. Nah, ini jadi inverter ini khusus dia untuk mengatur kecepatan saja ya. Jadi bukan mengubah dari 1 pas ke 3 pas seperti itu. Jadi ini hanya untuk biasanya dia untuk mengatur kecepatannya saja ya. Oke, lanjutkan. Untuk spesifikasi hampir sama dengan yang inverter 1 pas itu 3 pas. Nah, spesifikasi inverter VFD 3 pas 380 volt to 3 pas 380 volt. Nah, gambarnya hampir sama ya. Di sini ya displaynya juga hampir sama. Terus buttonnya atau tombol-tombolnya juga hampir sama. Nah, di sini adalah yang membedakan adalah nameplate inverter tersebut. Oke, kita akan contohkan ya. Nih di bawah ini adalah nameplate inverter dengan merek Mitsubishi ya. Nah, di sini terdapat model FRA044-3,7K strip EC ya. Power 3,7 kW. Nah, input 14,4 ampere, 3 pas AC 380 sampai 460 volt 50 Hz atau 3 pas AC 380 sampai 460 volt 60 Hz. Nah, outputnya adalah 9 ampere ya, maksimal 3 pas AC 380 volt sampai 415 volt. Nah, seperti itu. Di sini untuk Hz-nya 0,2 sampai 400 Hz. Ini pengaturan dari inverternya ya. Nah, seperti itu. Ini yang membedakan ya nameplate-nya nih, lihat ya. Nameplate antara yang 1 pas dengan nameplate yang 3 pas. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk posisi kabel ya kan, untuk posisi kabel input dan output inverter 3 pas itu sama saja gitu kan, hampir sama lah. Nah, jika yang 1 pas itu adalah hanya 2 kabel yang dipakai, namun yang 3 pas ini adalah 3 kabel ya. Nah, biasanya dari kalau instalasi biasa tergantung dari teknisinya ya. Nah, di sini kan input dari inverter itu adalah ada RST dan outputnya adalah UVW yang ke dinamo atau yang ke motor listriknya ya. Nah, untuk yang standar instalasi dan installation and wiring. Nah, ini saya ngambil dari yang punya merek Mitsubishi ya. Di sini terdapat dari input PLN masuk ke MCCB, dilanjutkan ke kontaktor ya kan. Nah, setelah itu ada juga yang biasanya menggunakan thermal overload relay ya. Padahal di inverter sendiri itu sudah ada ya, udah ada overloadnya dalam programnya ya. Jadi bisa disetting gitu ya nanti.
Kalau inverter ya, dari inverternya sendiri udah ada. Kalau menurut saya sih tidak usah dipasang thermal overload lagi ya, tinggal menggunakan kontaktor saja jika ingin menggunakan tombol atau selektor ya. Kurang lebih seperti ini gambarannya. Nah, itu yang membedakan hanya input RST 380 volt dan outputnya UVW masih 380 volt seperti itu. Nah, di sini saya akan bahas spesifikasi dinamo yang bisa digunakan. Nah, kita lihat kembali nameplate inverter ya, di sini merek Mitsubishi ya. Inputnya 380 sampai 460 volt dan outputnya adalah 380 volt sampai 460 volt ya. Nah, kita lihat untuk nameplate dinamonya ya, harus disesuaikan lo juga ya, jangan lupa. Nah, gitu. Nah, kita akan lihat di sini ada nameplate dinamo 220 per 380 volt. Nah, untuk dinamo ini bisa digunakan juga di satu pas, bisa satu pas untuk template dinamo ini bisa digunakan juga pada inverter satu pas to 3 pas dan bisa juga pada inverter 3 pas to 3 pas. Namun yang membedakan adalah sambungannya. Nah, ketika akan menggunakan inverter 3 pas to 3 pas, maka gunakan sambungan star 380 volt ya. Berarti sambungannya adalah sambungan star. Nah, seperti gambar di atas nameplate ini nih ya, koneksinya seperti ini. Maka ketika dinamo dengan nameplate seperti ini akan menggunakan inverter, maka sambungannya adalah sambungan star seperti ini, seperti di atas ini ya. Nah, jangan sampai salah, jangan sampai disambung delta ya, nanti bisa ya cepat rusak, bisa juga kebakar gitu kan. Meskipun nyala dulu hanya beberapa jam atau beberapa menit bisa saja, namun tidak akan awet gitu kan karena salah sambungan. Oke, yang kedua adalah ada nameplate yang kedua. Ya, di sini saya ngambil dari merek ABB ya. Nah, untuk nameplate yang kedua itu kita lihat ya. Untuk sambungan Y atau starnya adalah 690 volt atau 690 volt ya. Nah, sedangkan untuk sambungan deltanya di sini adalah 400 volt ya. Jadi kan 690 Y tulisannya ya. Dan untuk sambungan deltanya adalah 400 D. Nah, ya. Untuk dinamo atau motor listrik dengan nameplate seperti ini ya kan, jika ingin menggunakan inverter jangan lupa disambung delta ya 380 volt. Nah, jika disambung delta untuk nameplate dinamo atau motor listrik seperti ini itu sama membutuhkan voltase 380 volt ya. Namun jika dipasang star itu adalah 690 volt ya. Ketika akan digunakan ya sama-sama nyala juga ya, namun salah sambungan ya. Ketika dipasang sambungan star itu tidak akan ada tenaganya, loyo gitu ya. Nah, maka gunakan sambungan delta ya untuk nameplate yang seperti ini ya. Jangan lupa. Nah, jadi kesimpulannya adalah satu ya, jangan sampai salah pasang inverter ya. Apalagi salah sambungan juga seperti itu. Yang kedua, inverter 3 pas 380 volt to 3 pas 380 volt hanya digunakan atau dipasang untuk dinamo dengan nameplate 380 volt ya. Yang ada tulisannya di nameplate-nya 380 volt itu bisa dipasang ya. Jika tidak, nah harus dicek lagi ya, bisa-bisa nanti harus merubah sambungan dinamo tersebut ya. Kalau di nameplate-nya ada 380 volt dan 220 volt atau 380 per 690 atau 690 volt itu bisa ya, tinggal merubah sambungannya saja. Nah, oke. Jika nameplate-nya bertuliskan 6 di sini voltase 220 volt per 380 volt. Nah, koneksi delta strip miring star ya.
Dengan nameplate ini bisa ya dipasang pada inverter 3 pas to 3 pas ya. Dengan catatan sambungannya adalah Y atau star ya, koneksinya adalah star. Nah, seperti gambar di samping ini adalah sambungan yang betul ya. Jika menemukan nameplate dinamo seperti ini yang akan dipasang inverter 3 pas 380 to 3 pas 380 volt ya. Nah, artinya sambungan dinamo dengan posisi star atau Y supaya dinamo tersebut menggunakan voltase 380 volt 3 pas ya. Nah, jangan dipasang pada koneksi delta ya, karena ketika disambung delta voltasenya adalah 220 volt 3 pas ya. Nanti bisa overload ya, overload panas, start overload gitu karena ampernya naik atau tinggi ya. Nah, dia akan ngetrip atau muncul error pada inverter ya. Oke, yang ketiga. Nah, apabila nameplate dinamo bertuliskan voltase 380 volt per 660 volt, koneksi delta strip miring star gitu kan. Nah, ini maka harus disambung delta ya. Kenapa? Nah, karena koneksi delta adalah voltasenya 380 volt ya, dengan nameplate seperti ini ya. Catatan, dilihat lagi. Artinya sambungan dinamo dengan sambungan delta atau segitiga supaya dinamo tersebut menggunakan voltase 380 volt 3 pas ya. Nah, jangan dipasang pada koneksi star atau 660 volt ya, atau 690 volt. Nanti tak bertenaga ya nggak bertenaga, orang voltasenya 690 volt ya kan, yang membutuhkan voltase 690 volt, sedangkan output inverternya adalah 380 volt. Nah, ada yang bertanya, kok bisa tetap nyala? Kok ya tetap menyala, tetap hidup, namun tak akan bertenaga ya, seperti itu ya. Oke, sekian tentang ulasan inverter ya. Jangan sampai salah membeli atau salah spek ya, disesuaikan dengan kebutuhan ya. Dengan adanya video ini saya kasih tahu ya, jadi nanti bisa dilihat lagi ketika akan membeli inverter ya kan, akan membeli dinamo ya kan, akan membeli motor listrik, lihat dulu akan menggunakan inverter, maka inverternya juga harus disesuaikan ya, karena kan ada yang 1 pas, ada yang 3 pas ya, jangan sampai salah. Oke, sekian video kali ini ya, semoga bermanfaat. Tetap dukung terus channel UJM Teknik ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Oke, jangan lupa ya, biar tetap bersemangat membuat konten atau sharing-sharing ilmu tentang motor listrik dan kontrol panel ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.